Materi selanjutnya yaitu mengenai frame and machine. Frame and machine ini merupakan struktur yang setidaknya memiliki satu multi-force member, yaitu tidak hanya gaya tarik ataupun gaya tekan seperti halnya pada truss. Jika diilustrasikan kurang lebih seperti ini. Ini adalah two force member, yang mana merupakan batang yang berada pada truss. Gaya-gayanya hanya bekerja pada sumbunya. Namun untuk frame and machine, ada satu gaya lagi yang bekerja di luar sumbunya, sehingga dinamakan dengan multi-force member. Kemudian untuk frame sendiri, itu dirancang untuk menahan beban, dan umumnya dia dalam keadaan diam ya, atau fix. Sedangkan mesin itu dirancang untuk menyalurkan gaya, dan memiliki bagian yang bergerak, jadi semacam mekanisme. Maka di sini contohnya adalah rangka sepeda sebagai penahan beban dari orang yang menaikinya. Dan untuk mesin, contohnya di sini ada tang buaya ya. Dia merupakan mekanisme karena nanti dipegang ya oleh yang menggunakan sehingga mulut dari tangnya itu terbuka dan tertutup. Dengan kata lain, gaya tarikan dari orang yang menggunakan tang ini disalurkan menjadi gaya jepit di mulut tangnya. Kemudian sama kasusnya seperti truss, tujuan yang akan diambil dari mempelajari hal ini adalah mengetahui atau menentukan gaya pada batang-batang yang menyusun frame maupun mesin. Sebagai contoh, misal di sini ada suatu rangka yang mana tidak hanya menerima beban aksial ya, juga ada beban yang di luar itu, sehingga merupakan multi-force member. Langkah-langkah yang ditempuh yaitu pertama dengan membuat diagram benda bebasnya versi full. Ini sebenarnya opsional, tergantung nanti kasusnya seperti apa. Kalau bisa digambar full, silakan digambar. Kalau tidak perlu digambar full ya, sudah bisa menentukan komponen gaya batangnya di masing-masing batang, maka ya tidak perlu digambar. Nanti kita lihat contoh kasusnya seperti apa. Pertama di sini gambar full dulu, diagram benda bebasnya, dari mulai gaya yang bekerja dan juga gaya tumpuannya. Kemudian, kalau toh memungkinkan, tentukan sekaligus gaya tumpuannya dengan persamaan kesetimbangan. Ini kalau memungkinkan. Lalu langkah selanjutnya adalah pisahkan masing-masing batang satu sama lain dan buat DBB-nya secara terpisah. DBB di sini adalah diagram benda bebasnya. Khususnya yang perlu dipisahkan adalah batang yang ingin ditinjau. Kalau misalnya ingin ditinjau semuanya, maka pisahkan semuanya. Sebagai contoh, misal di sini ingin meninjau gaya pada batang yang tegak lurus, BFA, maka dipisahkan batang ini dari batang yang lain. Kemudian masukkan gaya-gaya yang bekerja pada batang tersebut dan substitusi batang yang lain dengan gayanya gitu ya. Nanti seperti apa substitusinya akan dilihat pada contoh soal. Kemudian batang F juga pisahkan. Kemudian batang ED juga bisa dipisahkan. Dan terakhir batang yang miring, batang BDC juga dipisahkan. Termasuk memasukkan gaya-gaya yang bekerja pada batang tersebut, baik dari pengaruh gaya tumpuan, gaya luar, ataupun pengaruh dari batang yang berhubungan dengannya. Kemudian setelah memisahkan masing-masing batang, lalu gunakan persamaan keseimbangan pada setiap batang untuk menentukan gaya-gaya yang belum diketahui. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba bahas soal mengenai frame ini. Termasuk juga nanti akan bahas soal mengenai mesin, karena pada dasarnya mesin juga sama langkah-langkah yang digunakannya. Jadi nanti silakan cari saja videonya yang memiliki judul yang kurang lebih sama.